Selamat datang di channel Investor Profit. Di video kali ini saya akan membahas saham Arna atau PT Arwana Cita Mulia Tbk. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk wajib jual maupun beli suatu saham. Ini langsung ke pembahasan. Pertama, profil perusahaan. PT Arwana Cita Mulia Tbk atau yang berkode saham Arna adalah perusahaan terbuka yang bergerak di bidang industri keramik dan porselen. Arna telah berdiri sejak 22 Februari 1993 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau IPO pada tanggal 17 Juli 2001 dan di papan pengembangan, dan kemudian masuk di papan utama pada tanggal 8 November 2004. Arna memiliki 3 brand untuk produk yang diproduksinya, yaitu merek Uno untuk pin premium, merek Arwana untuk pin biasa, dan merek Arna untuk pin porselen berglasir. Terdapat satu pengendali saham Arna yang Bapak Tandian Bustandi dengan 37,32% selaku direktur utama. Sementara PT Supra Gremiasi Hera Dinamika dengan 14,13%, Publik memiliki porsi 48,54% dan sisanya 0,01% dimiliki oleh Edi Suyatno selaku direktur. Arna memiliki 4 anak usaha, yakni yang pertama PT Arwana Nuansa Keramik, bidang usaha industri keramik di Serang, Banten dengan kepemilikan 99,9%. Yang kedua PT Sinar Dita Abadi, bidang usaha industri keramik di Gresik, Jawa Timur dengan kepemilikan 99,9%. Ketiga PT Arwana Anugrah Keramik, bidang usaha industri keramik di Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan kepemilikan 99,9%. Dan yang keempat PT Primaga Keramindo, bidang usaha distribusi keramik dengan kepemilikan 65%. Arna menggunakan PT Primaga Keramindo untuk memegang peranan penting sebagai distributor tunggal bagi produk-produk perseroan yang dijual dengan merek-merek Arwana dan Uno untuk keramik serta Arna untuk Geset Porselen Tan. PT Primaga Keramindo ini terhubung dengan 46 subdistributor yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia dan lebih dari 35.000 toko yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Terdapat 5 pabrik yang dimiliki Arna, dan kelima pabrik tersebut dibangun di 5 lokasi berbeda. Pabrik pertama berlokasi di Tangerang, Banten dengan kapasitas produksi 3.780.000 meter persegi per tahun. Pabrik kedua berlokasi di Serang, Banten dengan kapasitas produksi 19.500.000 meter persegi per tahun. Pabrik ketiga berlokasi di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 18.090.000 meter persegi per tahun. Pabrik keempat berlokasi di Ogan Ilir, Sumatera Selatan dengan kapasitas produksi 12 juta meter persegi per tahun. Dan pabrik kelima berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur dengan kapasitas produksi 15.400.000 meter per tahun. Produksi Arna terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2015 saja yang mengalami penurunan. Dan di tahun 2022 produksi mencapai 70,62 juta meter persegi. Dapat dilihat pada layar, terdapat 4 baris pada tabel, yaitu produksi, pertumbuhan produksi, kapasitas terpasang, dan pemanfaatan kapasitas terpasang. Kita ambil contoh pada tahun 2021, produksinya 69,07 juta meter persegi, sedangkan kapasitas terpasangnya cuma 64,37 juta meter persegi, sehingga pemanfaatan kapasitas terpasangnya 107%. Di bagian ini nih yang saya belum tahu penjelasan, kok bisa produksi melebihi kapasitas terpasang. Mungkin teman-teman ada yang tahu penjelasannya, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian kinerja laporan keuangan kuartal 3 2023. Arna memiliki aset sebesar 2,58 triliun dan telah naik 4,2 miliar atau 0,17%. Pos terbesar dari aset terletak pada aset tetap, yakni 39,48% dari total aset.
dan aset tetap ini telah naik 74,6 miliar atau 7,89% dari kuartal 4 tahun 2022. Sedangkan pos terbesar kedua pada bidang usaha pihak relasi yakni 30,75% dari total aset dan telah naik 96,27 miliar atau 13,79% dari kuartal 4 tahun 2022. Total liabilitas Arna sebesar 794 miliar dan telah naik 48,6 miliar atau 6,53%. Dikarenakan utang bank ke Bank BCA senilai 66,2 miliar, 52,4 miliar di pos liabilitas jangka panjang, sedangkan 13,8 miliar pada pos liabilitas jangka pendek. Sementara di Terus 47,2 miliar atau minus 2,62%. Hal tersebut dikarenakan turunnya saldo laba untuk pembayaran dividen kas. Penjualan bersih Arna turun 91 miliar atau minus 8,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan ini turun dikarenakan menurunnya penjualan dari pihak relasi seperti penjualan dengan pihak berrelasi ini posnya cukup besar yakni 87,36%, sehingga dapat mempengaruhi total penjualan Arna. Jika penjualan turun, maka laba juga turun. Dapat dilihat pada layar, laba bersih yang dapat diatribusikan ke entitas induk laba turun 105 miliar atau minus 23,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Arna rutin membagikan dividen sejak setelah IPO yakni pada tahun 2002 sampai sekarang. Cuma di tahun 2006 Arna tidak memberikan dividen, sedangkan pada tahun 2005 Arna memberikan dividen dengan ratio 1:7. Untuk tahun 2022 Arna memberikan dividen sebesar Rp55 per usaha. Dengan demikian maka dividen yield Arna dan harga Rp655 per lembar saham di 15 Desember ini yaitu besar 8,4%. Kemudian yang terakhir mengenai valuasi PER dan EPV Arna. PER Arna sekarang di 10,22 lebih rendah dibandingkan rata-rata 5 tahun terakhir yakni di 14,83. Sedangkan EPV Arna sekarang di 2,74, juga lebih rendah dibandingkan EPV rata-rata 5 tahun terakhir yakni di 3,81. Apakah sudah termasuk murah dan layak untuk dibeli? Silahkan analisa lebih dalam dan putuskan sendiri. Dalam video ini karena dibacakan jual dan beli suatu saham. Mungkin sekian dan terima kasih telah mengikuti pembahasan singkat saham Arna. Bila ingin diskusi silakan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan saham berikutnya.